sini. Oke, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya kesini mau konseling tentang permasalahan saya. Oke, sebelumnya bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rosa. Saya baru lulus SMA tahun ini dan usia saya masih 18 tahun. Sudah kenal saya? Belum. Perkenalkan dulu ya, nama saya Dira Yunanda Elvia, bisa dipanggil Dira. Jadi tadi Mbak Rosa bilangnya mau konseling kan ya? Sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Baru pertama kali ini. Melakukan konseling. Saya jelaskan dulu ya konseling itu apa. Jadi konseling adalah salah satu interaksi antara konselor dengan konseli guna menyelesaikan suatu masalah. Jadi dalam konseling itu ada beberapa asas, dan yang paling penting itu adalah asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi asas kerahasiaan itu lebih seperti ketika Mbak Rosa kan pasti ketika menceritakan masalah itu ada suatu rahasia yang tidak bisa diungkapkan ke orang lain. Nah, itu silahkan diungkapkan ke saya, dan pasti ada jaminan kerahasiaan antara saya dengan Mbak Rosa. Nggak mungkin saya ceritakan ke orang lain. Begitu. Jadi nggak usah khawatir untuk menceritakan semua masalahnya pada saya. Terus kemudian ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan itu yaitu tadi kembali seperti ke asas kerahasiaan. Jadi asas keterbukaan itu kita saling terbuka saja. Jangan ada yang ditutupi, karena kalau ada yang ditutupi kemungkinan besar ya masalahnya tidak bisa berjalan dengan efektif. Penyelesaian masalahnya itu tidak berjalan dengan efektif, seperti itu. Ya, bisa dipahami. Jadi bisa dipahami kan? Ya. Bisa dimulai menceritakan masalahnya. Ya. Jadi saya kesini tuh ingin menceritakan tentang keinginan saya dan keinginan orang tua, kemudian keinginan lingkungan saya, teman saya, bahkan ada guru saya juga yang sangat mendukung saya untuk mendaftar sebagai pramugari. Nah, saya awalnya cukup terkejut ya dengan saran seperti itu, karena saya sendiri juga nggak begitu ambisius ke sana. Tapi karena dukungan sekitar yang benar-benar membuat saya semangat, akhirnya saya mengusahakan buat agar itu bisa daftar dan keterima bagaimanapun caranya. Tapi ada satu hal yang membuat saya tertahan untuk menggapai itu, karena latar belakang kedua orang tua saya itu dari keluarga yang kurang mampu. Otomatis saya merasa insecure gitu, dan saya nggak tahu lagi supaya saya bisa mewujudkan harapan orang-orang sekitar saya itu dengan cara yang seperti apa. Orang tua saya pun menginginkan supaya saya bisa mengusahakan dengan berdiri di kaki sendiri gitu. Tapi bagaimanapun kan saya baru lulus SMA dan kayak susah mencari pekerjaan. Akhirnya saya mengembalikan semuanya ke orang tua saya. Katanya masih mau membantu sih, tapi kembali lagi, aku bisa mengusahakan apa nanti bakal dibantu sama mereka. Cuman dari situ saya bingung gitu, dan kayak harapan yang udah tertanam buat mewujudkan itu semua itu kayak bakal sirna nggak ya gitu. Jadi aku merasa sedikit stres karena bingung bagaimana untuk mewujudkan itu. Oke, yang paling dipermasalahkan berarti kebingungan Mbak Rosa mengenai mewujudkan cita-cita Mbak Rosa seperti itu. Ya. Terus tadi Mbak Rosa bilang ada satu hal yang
menjadi halangan Mbak Rosa untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Itu bisa diungkapkan ke saya? Ya itu kayak bersifat, ya kembali lagi ya, itu kayak rahasia dalam hidup saya gitu, dan untuk mengungkapkan ke Mbak itu masih malu, takut, ya seperti itu. Oh ya, berarti itu adalah hal yang sensitif gitu ya. Sangat-sangat sensitif. Jadi belum ada satu orang pun yang tahu tentang hal tersebut. Sejauh ini masih saya, dan ya saya udah terlalu bingung, nggak tahu mau gimana lagi buat nyari solusinya. Oke, apakah permasalahan itu sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari Mbak Rosa? Untuk mempengaruhi kehidupan sih nggak begitu, cuman secara mental saya itu kayak merasa harga diri saya itu rendah. Saya merasa malu sama diri saya sendiri, nggak tahu kenapa, padahal lingkungan juga nggak menganggap demikian. Jadi itu hanya ada di perasaan saya gitu. Kalau nggak nyangka dengan diri saya sendiri gini, saya mengusahakan apa yang seharusnya saya cita-citakan dengan sesuatu yang menurut aku bikin down diri aku, mental aku gitu. Oke, berarti permasalahan tersebut mempengaruhi pemikiran Mbak Rosa kan? Jadi karena hal tersebut Mbak Rosa merasa down, Ya. terus kemudian jadi ada rasa malu terhadap menghadapi orang-orang seperti itu. Oke, apakah Mbak Rosa, kalau misal kita terapkan suatu teknik dalam konseling, apakah Mbak Rosa mau untuk menceritakan permasalahan tersebut? Karena kalau Mbak Rosa tidak bisa menceritakan permasalahan tersebut, baik saya ataupun Mbak Rosa juga tidak efektif itu untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Jadi dalam konseling itu ada yang namanya teknik saya memiliki rahasia. Bisa saya jelaskan ya. Jadi teknik tersebut adalah digunakan untuk ketika Mbak Rosa merasa tidak mampu mengungkapkan rahasia tersebut kepada orang lain. Jadi Mbak Rosa bisa membayangkan bagaimana Mbak Rosa menjelaskan rahasia tersebut ke orang yang ingin Mbak Rosa jelaskan. Jadi ketika nanti Mbak Rosa mencoba menjelaskan, Mbak Rosa bisa membayangkan bahwa Mbak Rosa bisa mengatakan tersebut ke orang yang ingin Mbak Rosa tuju tanpa ada rasa ketakutan, rasa malu, atau rasa hal-hal negatif lainnya. Seperti itu. Jadi agar tidak mempengaruhi, paling tidak agar tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari Mbak Rosa, agar rasa down yang Mbak Rosa miliki itu setidaknya berkurang. Seperti itu. Gambaran tekniknya sendiri itu seperti apa? Oke, gambaran tekniknya ya Mbak Rosa bisa membayangkan, ibaratnya Mbak Rosa membayangkan, kemudian Mbak Rosa menceritakan. Anggap saja orang yang ingin Mbak Rosa ceritakan itu ada di depan Mbak Rosa, seperti itu. Jadi Mbak Rosa bisa membayangkan, menceritakan bagaimana permasalahan yang ingin sekali Mbak Rosa selesaikan dengan orang tersebut, seperti itu. Oke, bisa dilakukan sekarang atau masih menunggu agar siap dulu? Sepertinya saya mau menunggu supaya siap dulu. Oke, saya beri waktu untuk beberapa waktu untuk Mbak Rosa mencoba agar paling tidak bisa mengungkapkan rahasia tersebut. Oke. Mulai coba kita mulai dari relaksasi dulu ya. Coba Mbak Rosa, tangannya bisa diletakkan ini. Jangan ada beban sama sekali di hidup kita. Coba relaksasi sebentar gitu kan. Coba kosongkan dulu pikiran sejenak. Terus kemudian bisa dipejamkan matanya dulu.
pejamkan mata. Bebannya coba dikurangi sedikit demi sedikit. Coba mulai tarik nafas selama 5 detik. Hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi selama 5 detik. Hembuskan perlahan. Oke, tarik nafas selama 5 detik. Kemudian hembuskan secara perlahan. Oke, sudah siap? Insya Allah sih. Oke, bisa dibuka matanya sebentar. Oke. Saya akan berada di belakang Mbak Rosa, dan Mbak Rosa bisa menceritakan permasalahan Mbak Rosa. Anggap saja orang yang ingin Mbak Rosa ceritakan itu berada di depan Mbak Rosa, seperti itu. Oke. Jadi sekitar Oke. Bisa dimulai untuk menceritakan permasalahannya. Jadi gini, untuk orang-orang yang sudah mendukung aku buat mewujudkan cita-citaku menjadi seorang pramugari, khususnya buat kedua orang tuaku yang selama ini menyemangati aku dari nol, mengusahakan membiayai aku dalam daftar pramugari dan mengikutkan aku les Inggris dan sebagainya. Saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya karena nyatanya aku nggak bisa mewujudkan harapan kalian itu dengan cara yang baik. Karena pada saat itu, ketika saya benar-benar frustasi untuk mengusahakan apa sih supaya aku bisa membiayai pendaftaran pramugari itu, aku pernah mendapat tawaran dari seorang laki-laki yang aku kenal dari salah satu sosial media yang aku punya. Di situ menawarkan cukup banyak uang kepadaku dengan iming-iming sekitar 30 juta. Nah, di situ aku menerima tawaran itu dan aku benar-benar menyesal, karena disitulah harga diri aku sudah benar-benar nggak ada. Aku minta maaf kepada kedua orang tuaku, ayah, ibu, aku sudah mengecewakan kalian. Dan meskipun sekarang uang itu udah ada di tangan aku dan pendaftaran udah selangkah lagi di depan aku, tapi aku merasa malu, aku merasa takut, dan aku nggak tahu lagi gimana supaya kalian semua bisa melakukan aku. Udah kayaknya. Sudah? Iya. Oke. Bagaimana perasaannya setelah berhasil mengungkapkan hal tersebut? Kayak lega, tapi ya kembali lagi itu nggak bisa meluapkan yang benar-benar sampai terluapkan secara langsung dengan orangnya gitu. Oke, berarti cukup lega. Berarti sudah paling tidak sudah ada keberanian gitu kan untuk mengungkapkan hal tersebut ke orang yang baru setuju. Iya, alhamdulillah. Jadi saya ingin bertanya mengenai perasaan Mbak Rosa setelah mengungkapkan rahasia Mbak Rosa. Apakah teknik tersebut itu sudah sekiranya ada kenaikan, ada tingkatan kenaikan yang membuat Mbak Rosa itu merasa sedikit lega mengenai permasalahan yang Mbak Rosa hadapi?
Alhamdulillah setelah saya nyoba itu tadi, aku jadi punya keberanian lah untuk mengungkapkan, dan aku jadi kayak punya perasaan tegar. Entah itu apa jawaban dari orang-orang sekitar aku yang dukung aku, khususnya orang tua aku, nanti aku kayak udah pasrah gitu nanti kayak apa. Tapi yang pasti aku melakukan ini bukan karena kemauan aku gitu, tapi karena ya bisa dibilang tuntutan yang mau nggak mau aku harus jalani. Jadi kayaknya aku siap nggak siap sama jawabannya, aku kayaknya harus ungkapin itu kayaknya. Oke, jadi untuk permasalahan tersebut itu yang sudah diceritakan ke yang sudah tadi Mbak Rosa ungkapkan, ada pastikan rasa penyesalan gitu. Apakah rasa penyesalan tersebut itu membuat Mbak Rosa takut untuk menghadapi dunia luar? Sebelumnya saya merasa takut sekali gitu kan, entah gitu loh, kayak tertanam di alam bawah sadar kalau aku udah nggak sesuci itu gitu. Aku jadi nggak seluas sebelumnya ketika berhubungan dengan sosial aku gitu. Kayak ada batasan yang kayak aku nggak sama mereka gitu, aku nggak sebersih itu. Jadi mau berteman sama misal teman aku yang entah itu yang dukung aku dulu ataupun teman baru aku yang daftar juga gitu, itu kayak aduh aku pantas nggak ya gitu, aku kayak ngerasa takut sendiri gitu loh. Itu jadi membatasi gerak dan sosialnya aku gitu. Oke. Jadi saya ingin bertanya secara pribadi dengan Mbak Rosa, setelah melakukan pengungkapan tersebut, adakah hal yang masih ingin Mbak Rosa ungkapkan? Hal-hal mungkin ada rahasia lagi yang Mbak Rosa tutupi terhadap mengenai kejadian tersebut, tapi masih tidak bisa Mbak Rosa ungkapkan, atau sudah diungkapkan semua itu tadi? Sebenarnya masih sih, tentang media sosial kan kayaknya semua orang nggak bisa lepas dari situ Ya. Termasuk aku, dan aku udah mengalami kejadian yang menurut aku itu sangat-sangat membuat aku jadi trauma sama medsos. Padahal aku mengambil langkah itu, mengambil jalan sesat itu atas kehendakku sendiri gitu. Aku ngerasa aku kayak mau jauh dari medsos, aku mau udah nggak mau pegang lagi yang namanya HP. Tapi bagaimanapun itu juga penting gitu. Jadi aku mau mengungkapkan itu, tapi takut nanti malah dibilang apa sih kok lebay banget gitu. Padahal aku juga pengen seenggaknya beberapa minggu lepas dari HP atau lebih gitu, aku kayak pengen aja. Oke, berarti jadi mengenai masalah tersebut yang berhubungan dengan masalah tersebut, Mbak Rosa itu merasa bahwa memiliki sedikit rasa trauma mengenai sosial media. Ya. Seperti itu. Tapi apakah rasa trauma tersebut itu membuat Mbak Rosa takut untuk memulai kembali menggunakan sosial media? Bukan ketakut seperti itu ya, aku juga nggak tahu ini sebutannya trauma atau gimana, tapi aku kayak pengen sejenak nggak megang inilah,
untuk menenangkan aku aja gitu, bukan berarti aku kemudian nggak mau pakai lagi gitu sih. Oke. Jadi saya mengerti mengenai permasalahan Mbak Rosa. Bisa saya rangkum permasalahannya. Jadi Mbak Rosa ini memiliki suatu cita-cita, dan cita-cita tersebut itu mendapat dukungan dari beberapa pihak di sekitar Mbak Rosa. Tapi karena ada suatu kendala, akhirnya Mbak Rosa merasa apakah saya bisa untuk menggapai cita-cita tersebut, seperti itu. Terus akhirnya kemudian Mbak Rosa mengambil suatu jalan yang membuat Mbak Rosa menjadi ketakutan terhadap orang lain, ketakutan terhadap menghadapi orang lain, seperti itu. Dan ketakutan tersebut mempengaruhi beberapa kehidupan Mbak Rosa. Contoh yang paling dekat juga, contohnya Mbak Rosa mulai takut untuk menggunakan sosial media kembali, seperti itu. Iya benar. Oke. Jadi hal yang paling Mbak Rosa ingin selesaikan selama sesi konseling ini itu, menurut Mbak Rosa, yang sudah Mbak Rosa lakukan itu, apakah sudah terselesaikan semua atau masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan lagi? Sepertinya itu sudah saya ungkapkan semua, kayak rahasia saya, aib yang ingin saya ungkapkan ke kedua orang tua maupun orang-orang yang sudah mendukung saya, itu udah saya ungkapkan. Dan saya cuman kayak perlu mengatasi gimana supaya aku nggak ada trauma gitu dengan media sosial, itu aja sih. Oke, baik. Gini, setelah Mbak Rosa mencoba untuk mengungkapkan rahasia Mbak Rosa di sini, coba kalau memang masih ada rasa ketakutan atau masih enggan untuk menceritakan ke orang tua, kan ya, Mbak Rosa bisa datang kembali ke sini. Kita coba selesaikan dengan beberapa teknik lainnya, seperti itu. Jadi agar Mbak Rosa itu tidak terbayang-bayang permasalahan di masa lalu, tapi untuk saat ini mari kita selesaikan permasalahan yang sekarang, seperti itu. Agar paling tidak masa lalu itu sudah tidak mengikuti masa depan Mbak Rosa. Jadi agar Mbak Rosa itu juga tidak terbayang-bayang lagi dengan masa lalu, seperti itu. Oke. Jadi saya harus tetap memperjuangkan cita-cita saya, dan ya kayak pengalaman buruk saya yang pernah saya alami itu harus saya lupakan gitu ya. Oke. Untuk menggapai cita-cita itu pasti menggapai cita-cita Mbak Rosa yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik, itu pasti. Kalau untuk melupakan masa lalu itu pasti agak kesulitan, kan? Jadi paling tidak itu masa lalu itu jangan dibuat bayang-bayang masa depan, seperti itu aja sih. Paling tidak ya Mbak Rosa itu bisa menggapai cita-cita Mbak Rosa dan tidak terbayang dengan masa lalu Mbak Rosa. Ketika melakukan konseling ya yang diharapkan kan diharapkan Mbak Rosa kan mungkin seperti itu. Seperti itu. Oke. Ada yang bisa saya bantu lagi? Cukup. Saya sangat terbantu dengan konseling kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu. Sama-sama. Begitu, saya pamit dulu.